Nah, teman-teman, siapkan berkas-berkasnya untuk mengajukan diri sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2025 ini, karena tinggal seminggu lagi nanti pembukaannya akan dibuka di kantor kelurahan masing-masing dan melalui operator SISNG yang ada di desa. Kira-kira mulai tanggal berapakah untuk pembukaannya dan berkas apa saja yang harus disiapkan? Simak terus informasinya agar teman-teman nanti jangan sampai ketinggalan untuk mengajukan sebagai penerima bantuan sosial di tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama channel Cek Bansos, channel yang membahas dan menginformasikan seputar bantuan sosial dari pemerintah. Di kesempatan kali ini kita akan menginformasikan kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman yang belum pernah mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, agar siap-siap untuk menyiapkan berkas-berkas pendukung untuk mengajukan diri agar bisa terdaftar sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2025 ini. Karena akan ada pembukaan di tanggal ini. Tapi sebelum ke informasi selengkapnya, kami memohon bantuannya kepada teman-teman semua agar terus mendukung channel ini bisa lebih berkembang lagi dan terus bisa lebih bersemangat memberikan informasi-informasi terkait bantuan sosial dari pemerintah. Yaitu dengan cara like, share, komen, dan tentunya di subscribe, aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman semua tidak ketinggalan video-video terbaru terkait bantuan sosial dari pemerintah di channel Cek Bansos ini. Dan bagi yang sudah subscribe, saya doakan mudah-mudahan diberikan kelancaran rezekinya dan selalu diberikan kesehatan. Amin amin ya robbal alamin. Teman-teman, informasi ini disampaikan untuk teman-teman yang belum menerima bantuan sosialnya dan bagi KPM yang ingin mengajukan untuk mendapatkan PKH validasi. Ini adalah momen di tanggal 15 nanti ketika teman-teman yang akan mendapatkan bantuan sosialnya atau teman-teman yang akan bisa mendaftarkan untuk komponen PKH di tanggal 15 sampai tanggal 25 akan dibuka di SISNG dan dibuka di kantor kelurahan yang ada di tempat teman-teman berdomisili. Baiklah teman-teman, kita langsung saja ke informasi selengkapnya, yaitu tentang nanti di tanggal 15 itu akan ada muncul, biasanya di SISNG itu adalah menu usulan. Apakah itu menu usulan? Teman-teman harus ketahui, menu usulan ini adalah untuk menginput data bagi para KPM baru dan bagi KPM yang ingin mengajukan untuk bisa mendapatkan PKH validasi. Nah teman-teman, bagi KPM PKH atau bagi KPM yang belum menerima bantuan sosialnya di tahun 2025 ini, silahkan didaftarkan nanti di tanggal 15 sampai tanggal 25 Januari 2025 untuk di awal tahun ini. Karena biasanya di tanggal rentang waktu 15 sampai tanggal 25, di tiap-tiap daerah yang memang membuka kuota untuk pembukaan penambahan penerima baru, ini akan dilakukan dan ini akan diinformasikan kepada para KPM atau para warga yang memang nantinya akan diusulkan menjadi penerima bantuan sosialnya. Informasi ini sangat penting untuk saya sampaikan kepada teman-teman semua agar teman-teman ini bisa memanfaatkan di tanggal 15 sampai tanggal 25 nanti untuk bisa mendaftarkan diri sebagai penerima bantuan sosial di tahun ini. Dan bagi KPM yang belum menerima bantuan sosial seperti komponen PKH, silahkan diajukan di tanggal 15 sampai di tanggal 25 di kantor desa tempat teman-teman semua ini bertempat tinggal. Dengan catatan, di kantor desa tempat teman-teman semua ini sudah membuka untuk penambahan bagi KPM baru. Kalau kantor desa tempat teman-teman semua ini belum menerima untuk penerimaan baru, artinya bisa ditunggu dan digali informasinya ke para pendamping sosial atau ke para operator desa. Silahkan ditanyakan kira-kira kapan untuk pembukaan penerimaan baru dan untuk penambahan komponen PKH bagi KPM yang memang sedari awal belum pernah bisa mendapatkan PKH. Nanti pasti akan diinformasikan ketika nanti sudah ada untuk pembukaan kuota untuk penambahan bagi para KPM penerima baru dan bagi para KPM PKH validasi dan BPNT validasi. Adapun tentang berkas-berkas yang harus disiapkan bagi teman-teman semua, ini harus penting diingat. Sebelum teman-teman mengajukan diri ke kantor desa atau ke para pendamping sosial, berkas-berkas yang harus disiapkan ini harus sangatlah penting. Dan ini biasanya harus sesuai dengan instruksi yang ada di tempat teman-teman semua ini diberlakukan.
Berkas yang pertama yang harus teman-teman siapkan itu adalah satu, fotokopi KTP dengan jelas tidak terpotong. Nah, ini harus teman-teman perhatikan ya. Untuk fotokopi KTP, mau itu berwarna atau mau itu hitam putih tidak masalah. Yang terpenting namanya jelas, nomor NIK-nya jelas, foto orangnya jelas, dan nama semua yang tertera di KTP itu jelas tidak terpotong dan tidak buram. Karena apa? Karena nanti ketika ada salah satu huruf atau angka saja yang tidak jelas, kemudian nanti di input adanya kesalahan, maka ini akan kedepannya sangat mempengaruhi diterima atau tidaknya karena data yang diberikan itu tidak padan di Dukcapil dan juga di DTKS. Jadi teman-teman, sebelum mengajukan diri, usahakan itu fotokopi sangat jelas dan tidak terpotong teman-teman ya. Kemudian berkas yang kedua yang harus disiapkan adalah fotokopi kartu keluarga atau KK yang jelas tidak terpotong. Jadi nanti disertakan fotokopi KK-nya pun juga harus jelas tidak terpotong, karena kalau misalkan sedikit saja kesalahan penginputan atau tidak jelas karena faktor-faktor yang lain, ini nantinya akan sangat berpengaruh terhadap data bagi calon penerima KPM baru. Yang tidak kalah penting juga di tahun 2025 ini, faktor pendukung untuk memenuhi kriteria dan syarat bagi para penerima KPM baru ini, yaitu adalah foto rumah yang tampak dari depan tidak terpotong, atas bawah kanan kiri, full semuanya itu difoto, nampak dari depan. Ingat teman-teman ya, foto rumah nampak dari depan, atas bawah kanan kiri itu jangan sampai terpotong. Ambil foto yang sebaik mungkin, yang real itu adalah rumah bagi para KPM. Nah, ini nanti akan jadi faktor utama yang bagi para penerima yang memang benar-benar masuk kriteria, layak untuk bisa mendapatkan bansos, yang kemudian nanti ini akan diverifikasi dan akan divalidasi oleh pihak desa, pihak pendamping desa, dan pihak dinas sosial. Kemudian adalah berkas yang selanjutnya yang harus teman-teman siapkan adalah foto ruang tamu rumah teman-teman semua. Ini bisa untuk berkas pendukung juga teman-teman ya, jadi bukan hanya rumah nampak depan, akan tetapi juga alangkah lebih baiknya teman-teman siapkan untuk foto ruang tamunya. Nampak dari depan, difoto dengan pencahayaan yang bagus agar terlihat sangat jelas di nanti ketika fotonya itu akan diserahkan ke pendamping sosial atau ke pihak desa. Ini nanti akan jadi bukti bahwa benar-benar KPM ini bertempat tinggal di rumah tersebut dan tidak mengambil foto rumah orang lain. Jadi nanti ketika foto ini akan disurvei, dicocokkan dengan data yang sudah masuk nanti di kantor desa atau di pendamping sosial, foto rumah nampak dari depan dan foto ruang akan disesuaikan apakah ini memang benar foto yang telah dikirim atau telah disiapkan. Jadi, target utama di tahun 2025 ini untuk penerima bantuan sosial itu harus tepat sasaran sesuai instruksi Bapak Presiden Prabowo, bahwa untuk bantuan sosial di tahun 2025 ini agar lebih tepat sasaran. Manfaatkan momen untuk tanggal 15 sampai tanggal 25 ini untuk KPM yang belum menerima bantuan sosial. Mudah-mudahan ada kesempatan bagi KPM ini untuk bisa disurvei dan diterima sebagai penerima bantuan sosial di tahun 2025 ini. Kesempatan tidak datang dua kali, siapkan berkasnya sejak hari ini agar teman-teman nanti ketika mendapat informasi dari kelurahan itu sudah ada pembukaan usulan, sudah ada pembukaan juga untuk penerimaan bagi KPM baru, itu teman-teman sudah siap tinggal mengajukan diri. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan juga teman-teman bisa diterima sebagai penerima bantuan sosial di tahun ini. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.